Buat kalian yang ngerasa bahwa ada yang namanya overnight success atau kesuksesan dalam satu malam aja, saya berharap kalian berhenti berhayal. Kesuksesan itu sesuatu yang dibangun setiap hari, bukan sesuatu yang tiba-tiba bisa langsung sukses. Kita bisa lihat dari berapa banyak pemenang lotre, pemenang hadiah undian yang tiba-tiba menang, tiba-tiba kaya, habis itu tiba-tiba miskin juga. Semua itu karena mereka belum terbiasa setiap harinya mengelola uang yang segitu banyak. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa mungkin Tuhan belum mengizinkan kita sampai ke dalam kesuksesan itu, karena Dia tahu bahwa kalau kita diberikan sebuah kesuksesan itu, kita akan gagal untuk mengelolanya. Kita bisa belajar di Matius 25 tentang perumpamaan soal talenta. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Dan ada satu kata yang kadang suka terlewat sama kita. Kata-kata sih sebenarnya. Tergantung kemampuan mereka. Kalau nggak salah sih ibaratnya itu. Kalau bahasa Inggrisnya according to their capability gitu ya. Tergantung kemampuannya. Awalnya saya dulu pas baca kok 5, 2, 1 ada. Kenapa nih? Apakah Tuhan yang gak adil gitu atau gimana? Tapi ternyata di ayat itu mungkin saya baca kecepatan ya. Di situ ada ditulisin gitu. Alasan kenapa cuma dikasih 5, 2 sama 1, ya karena mampunya segitu. Kadang kita yang ngerasa hidupnya gini-gini aja, stucknya gitu-gitu aja, mungkin karena memang kita mampunya masih di sana-sana aja. Lewat perubahan perspektif itu, perubahan cara pandang itu, saya setiap harinya sekarang jauh lebih bersyukur. Udah gak pengen iri lagi sama tetangga, udah gak pengen iri lagi sama sekitar. Karena saya tahu bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Kalau saya udah kasih yang terbaik, tapi kok masih begini-gini aja, mungkin saya harus berkaca. Ada mungkin hal-hal yang Tuhan ingin saya perbaiki terlebih dahulu, tanggung jawab yang lebih bagus lagi, supaya nantinya di saat saya diberikan kesempatan yang lebih besar, saya udah bisa bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan itu. Karena kita tahu bahwa setiap masalah itu sebenarnya sebuah kesempatan untuk jadi lebih baik lagi, kesempatan untuk bikin sebuah produk yang bisa menyelesaikan masalah itu, kesempatan untuk bertemu orang-orang yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Permasalahannya, kacamata seperti apa yang mau kita pakai? Apakah kita mau melihat itu sebagai hanya masalah, atau kita melihat peluangnya dan fokus pada solusi dari masalah itu? Dan kalau kita mau sukses, again, dari John C. Maxwell juga udah sering kasih ilustrasi bahwa sukses itu it's a daily produk harian. Dan dia suka kasih ilustrasi tentang orang yang mau nebang pohon.
Bayangin ada satu orang yang nebang pohon. Sehari cuma bisa nebang pohon itu 5 kali. Dan ada satu orang lagi yang juga cuma bisa nebang pohon itu sehari 5 kali, tapi melakukannya terus menerus. Pertanyaannya, siapa yang akan sukses nebang pohon tersebut? Otomatis orang yang nebang pohon itu walaupun 5 kali sehari tapi terus menerus. Dan itu juga yang kita harus lakukan dalam hidup kita kalau kita pengen sukses. Ada hal yang setiap harinya kita harus lakukan terus menerus, secara konsisten, secara disiplin, supaya kita bisa dapetin kesuksesan itu. Kita tahu bahwa jadi sukses itu gak gampang. Kalau sukses itu gampang, semua orang udah sukses. Dan gak ada yang jualan kelas untuk jadi sukses. Gak akan ada video ini juga yang bagiin ilmu-ilmu tentang gimana caranya jadi sukses. Saya juga gak perlu pusing-pusing karena anak saya pasti sukses. Kalau sukses itu gampang, semua orang sukses. Saya gak sukses itu susah dan butuh perjuangan. Dan perjuangan untuk mencapai kesuksesan itu harus ditempuh itu setiap hari. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian siap untuk bayar harga? Apakah kalian siap untuk berkomitmen melakukan hal-hal yang mendekatkan kalian ke kesuksesan itu, mendekatkan kalian ke mimpi kalian itu? Kalau misalnya kalian belum bisa ngambil keputusan untuk mau konsisten, I'm sorry to say, tapi mimpi itu akan terus menjauh daripada kamu. Karena kita pernah dengar ya, istilah bumi itu selalu berputar. Bumi selalu berputar, berarti mimpi kita juga akan ikutan terus jalan. Hidup tuh kayak di treadmill gitu. Kalau kita berhenti untuk mengejarnya, iya, kita akan jatuh. Kita gak akan sampai ke tujuan kita. Kita gak akan pernah bisa meraih mimpi yang kita impikan. Makanya buat kalian yang pengen sukses, ambil keputusan untuk tiap hari melakukan satu hal yang mendekatkan kalian ke mimpi kalian tersebut. Kejar terus mimpi kalian layaknya gak dari esok. Karena akan jauh lebih baik kita bisa dapetin mimpi kita hari ini daripada hari besok. Betul? Karena kita belum tahu apakah besok kita masih bernafas atau enggak. Makanya maksimalin hari ini. Maksimalin apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kejar terus impian kita layaknya besok tuh gak ada. Dan saya percaya dengan kita konsisten, dengan kita persisten, dengan kita disiplin mengejar mimpi kita tiap hari, maka jika Tuhan sudah mengizinkan waktunya kita sukses, kita pasti akan sukses. Semoga video ini ngebantu kalian tetap semangat dalam mengejar mimpi kalian, karena Tuhan punya mimpi yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Nama saya Yazkiel Wijaya, Tuhan Yesus memberkati. Bye.